Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tugas kuliah saya, yang mana tugasnya adalah menggabungkan dua tabel, yang mana ada foreign key, terus ada yang foreign primary key. Terus harus dibuat absen dari tabel yang satu ke tabel yang baru. Oke, kita lanjut ke PHP. Jadi PHP ada users dan absen. Yang user ini akan menjadi primary key di ID. Jadi semua data-data di sini akan diambil atau terkelompok di ID sini. Terus ini jadi primary key yang akan dikirim ke data atau tabel di absen. Nah, di sini masuk ke atribut ID users. Jadi ID users ini menjadi foreign key di ID users ini. Oke, gimana caranya? Yang pertama, kalian harus punya dua tabel, yang mana harus ada satu yang akan jadikan foreign key, yang kedua akan menjadi primary key yang ini. Terus kalau sudah, kalian lanjut ke sini, klik designer. Nah, di sini saya sudah membuat foreign key. Kalian bisa lihat di sini ada garis warna hijau ini menunjukkan bahwa ID integer ini menjadi primary key yang disalurkan ke ID users. Jadi semua data di sini, contohnya ID 1 itu menampung nama, gender, birthday, email, telepon, password. Terus ID 1 tadi dikirim ke ID users. Jadi nanti kelihatan di sini ID 1 users nama semuanya yang tadi kelihatan, dan ada atribut masuk, keluar, tanggal, dan status absen. Jadi gitu. Gimana caranya buat gini? Di sini kalian harus lihat di sini. Caranya mudah. Kalian cuma geser, scroll di sini. Nah, di sini ada create relationship. Kalian klik di sini. Nah, di sini saya nggak bisa, soalnya sudah ada garisnya. Jadi kalau kalian mau membuat relationship, kalian klik sini aja, lebih mudah. Terus caranya kalian sudah klik, kalian kembali ke sini, kalian cari primary key yang akan jadikan primary key. Contohnya ID, ini kan primary key. Kalian setelah klik sini, kalian klik sini, terus ID users. Nah, kayak gini, bisa ini. Cuma kalian harus gini, ambil cascaded ini, terus oke. Di sini saya nggak oke, cancel, soalnya sudah ada. Jadi yang pertama gitu, membuat primary key, menentukan mana yang jadi primary key, mana yang akan jadikan foreign key, terus direlasikan dari tabel users atau tabel primary key ke tabel foreign key. Nah, oke. Ini penjelasan dari cara menggabungkan atau cara merelasikan dua tabel. Kita lanjut ke skripnya. Jadi tugas saya itu membuat tampilan absen
dan inputan. Coba lihat di sini. Absen, saya buat absen.php ini. Nah, ini dari Bootstrap. Jadi copy saja di Bootstrap biar mudah. Nah, di sini ada kelas kontainer, kelas H2 buat absensi mahasiswa ini. Nah, di sini ada from. Kalian ini sangat penting ya. From action sama dengan fungsi absen.php ini. Maksudnya jika kita klik submit, nah ini button submit. Nah, jika kita klik submit, tombol submit, akan ada aksi di folder fungsi /absen.php. Nah, kita lihat nanti aja scriptnya ini. Terus metode post ini mengirimkan data dari ini kan inputan. Jadi inputan ini akan dikirimkan ke database-nya absensi.php. Nanti kita lihat di file ini. Oke, ini cuma biasa, HTML biasa. Harus ada ini ya. Yang penting ada name, ID users. Terus name juga, tipenya juga disesuaikan. Kalau jadi teks, kalian bisa pakai teks. Kalau ini jam, kita pakai jam. Terus jam, terus tanggal kita bisa buat date. Terus ini ada status. Status ini cuma ada dua, satunya hadir dan tidak. Nah, hadir dan tidak ini sudah ditentukan di pembuatan database di PHP My Admin. Mana ada? Coba lihat ke absen, struktur. Nah, ini cuma ada dua pilihan, hadir dan tidak hadir. Nah, terus ini submit biasa, ini container text. Oh, ini menampilkan, ini dibuat itu dibuat tampilan semuanya yang ada di database akan ditampilkan di sini. Nah, ada table, terus ID, nama, email. Cuma ada 3 tampilan, ID, nama, dan email. Nah, ini buat menampilkan di database-nya ya. Di ini PHP sampai PHP yang ini. Jadi include ini mengakses server, query, ini variable query, connection, ini dari sini, terus selection, bintang from users, ini mengambil semua data dari tabel users. Terus while ini pengulangan, ini variable data baru. Terus ini query, jadi ini array. Jadi ini dibuat array, jadi semua array yang awal, semua array yang bawah akan ditampilkan dari bawah sampai akhir. Jadi akhir sampai atas, dari awal sampai akhir. Nah, kayak gitu. Jadi dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, gitu. Terus kenapa kok ada PHP cuma dikasih gini? Nah, di sini sebenarnya trik di PHP ya. Kalau nggak di gini pasti akan ada error. Jadi kalian nurutlah sama yang buat. Terus coba kita lihat di absen.php dari inputan PHP. Mana? Nah, ini script tadi ini kayak gini. Jadi ada ID, jam masuk, tanggal, status. Terus ini
semua data-data yang dari database akan muncul di sini. Ada ID, nama, dan email. Jadi ini yang array yang awal dan ini array yang terakhir dari database yang sudah terbuat. Di sini sudah saya buat script, dan ini registrasinya, terus ini loginnya. Cuma di sini saya akan menjelaskan cuma tugas-tugas dari kuliah saja. Coba kita lanjutkan, kita coba masukkan. Kita mau masukkan siapa? Ini Joyo. ID Joyonya 20. Jam masuknya bebas jam 6.55. Ini jam berapa? Jam 8 jam keluarnya. Terus tanggalnya sembarang, today. Dia Joyo itu masuk. Nah, sudah selesai. Kita lihat dulu di scriptnya. Tadi kan sudah saya jelasin, ada action fungsi /absent.php dalam bentuk post. Coba kita lihat aksinya. Jika sudah terisi semua, inputannya akan menjalankan tombol submit. Nah, jika sudah submit, akan masuk ke folder fungsi /file_absent.php. Coba kita lihat ada apa isinya. Nah, ini isinya semuanya. Dari atas ini mengakses server, ID users, ini variabel ya, bebas. Pokoknya kalian ingat. Cuma ini saya buat sama aja biar gampang. Jadi ini variable ID users. Terus ininya harus sama kayak di database. Mana database? Database absent. Nah, ini ID users harus sama semuanya yang di dalam kurung siku ini. Terus ini post, maksudnya apa post? Ini post untuk mengirim semua data-data yang ada di inputan tadi dikirim ke database. Ya, di sini kita buat post. Sama kayak yang tadi yang ini, post. Jadi semua inputan tadi di post, dikirim ke sini. Nah, di ini ada result, ada variabel baru result, yang mana ada MSQLi query connection, ini dari server, insert into absent, dari disisipkan dalam tabel absen apa aja, ID, jam keluar, jam masuk, ini tanggal, status absen. Terus value-nya apa? Value-nya sama. Jadi kalian bikin sama gini juga apa? Sama kayak yang di ini. Terus jika ini ada di session, if jika ini $ variable result yang ini dari sini sama sini, jika bernilai true akan menampilkan header location /UI_absent.php. Ini adalah dashboard. Ini file yang ini. Jika salah, ID-nya salah atau semuanya yang dengan salah, ini akan menampilkan absent.php, yang mana ini enggak mau masuk ke dashboard, masih ke absen terus, soalnya belum sampai ke post ke database, masih ada yang salah. Oke, jadi ini script yang di belakangnya dari absen ini. Coba kita lanjut yang tadi. Nah, di sini sudah terinput semuanya.
eh, jelaskan sudah di sini ada action masuk ke data ke sini. Jadi ini akan dieksekusi, akan dieksekusi. Coba kita submit, jebret. Nah, Joyo ini sudah nampil. ID 20 Joyo ID 20 kan udah ada di database, jadi bernilai true akan ditampilkan di dashboardnya data absensi mahasiswa ini. ID 20, nama Joyo, jam masuk 2655, 55, 855, tanggalnya hari ini hadir. Jadi gitu. Simple. Terus kenapa kok bisa gini? Terus apakah ini nggak bisa dibuat otomatis? Bisa ya. Jadi ini itu ada scriptnya, biar nggak buat tabel manual, ada scriptnya. Coba kita lihat script apa ya, UI dari dashboard absen. Oh ini ya. Jadi ini semuanya HTML-nya ini saya ambil dari Bootstrap. Jadi untuk permudah aja, di sini ada H1 MY ini buat jarak di atasnya 5, Alexander biar datanya ke tengah ini. Nah, ini ke tengah. Terus ini ada div container text center MY5. Container ini biar jaraknya ke tengah ini. Ada apa ini? Ada space. Terus ini ada text center biar ke tengah ini, biar bagus, biar rapi. Terus ada MY jarak ke atasnya. Terus ini tabelnya. Jadi tabel yang pertama ini untuk yang di atas ya. Untuk yang di atas ini dibuat HTML biasa. Terus yang otomatis kita pakai PHP. Jadi mulai dari sini sampai sini PHP otomatis buat inputannya yang sudah diinputkan maksudnya. Jadi yang awal ini include ini mengakses ke server, ini query, variable query ini yang kayak ya, seperti kayak tadi, cuma ini ada yang beda. Coba lihat. Select bintang from absent. Kita ambil semua data dari tabel absen, koma ini maksudnya dan tabel users di mana absen.id users ini miliknya tabel absen. Jadi absen.id users ini maksudnya dari tabel users atribut ID users ya. Jadi gitu. Ini kan jadi foreign key. Coba lihat. Nah, ini jadi foreign key dari tabel absen.id users. Ini foreign key harus sama users.id. Tabel users.id ini jadi primary key yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, users.id ini primary key-nya dari semua data ini ya. Sudah. Terus ini pakai while, pengulangan. Jadi pengulangan itu terus berulang sampai dia habis, atau kita bisa setting terakhirnya atau kapan kita mulainya setting. Cuma di sini kita kita dump semuanya, kita tampilkan semuanya dari awal sampai akhir. Jadi kita buat data baru, maksudnya dari variable baru yang namanya data. Ini pakai fetch array, jadi buat array. Nah, ini buat tabel yang di bawahnya, ini. Nah, ini maksudnya data ini. Terus namanya dari dua tabel yang sudah jadi satu tadi ya, yang user sama absen. Jadi kalian bisa
ambil semua atributnya dari dua tabel tersebut. Ini saya pakai ID usernya punyanya absen, ini punyanya users, ini punya absen. Nah, jadi gitu. Terus ini kita tutup. Kita tutupnya dari dari sini. Nah, terus ini kan ada kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini dari PHP. Kita buat script PHP dulu gini. Kita ambil satunya yang terakhir. Jadi kita buat PHP cuma ketikan kurung sikunya yang ini. Jadi gini. Kalau enggak akan jadi error. Coba kita lihat. Kita taruh di sini. Nah, error. Coba kita lihat. Kita taruh di sini aja. Nah, bisa. Coba kita lihat. Nah, error. Jadi nggak bisa. Jadi PHP ini pakai gini ya. Ini tips. Sudah, kita refresh. Nah, coba kita tampilkan lagi apakah dia akan membuat tabel baru. Oke, kita lihat ini siapa. AHA 18 6 1. Kita inputkan ngawur aja wis apa ini, terus tidak hadir. Kita submit. Nah, terbuat tabel baru tanpa kita membuat tabel manual ya. Jadi ini sangat berguna banget bagi semuanya, termasuk saya, guru-guru dan semuanya yang ada di sini. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar atau di DM saya atau di Gmail. Gmailnya mana bang? Ini Gmailnya Samtuli 4321 ya. Udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.